Pemirsa, Anda menyaksikan South Sulawesi News 25 dari Timur Indonesia, mengabarkan dengan semangat Nusantara. Final Piala AFF U23 2025 menghadirkan duel panas antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Ribuan pasang mata menyaksikan pertarungan syarat gengsi itu. Namun sayang, Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawannya. Gol sematawayang yang dicetak Nguyen Chong Puong pada menit ke-37 menjadi satu-satunya pembeda di pertandingan yang berlangsung ketat. Kekalahan ini mengubur harapan Indonesia untuk meraih gelar juara pertamanya di ajang ini. Sementara Vietnam sukses mempertahankan mahkota juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Media Thailand tak ragu melontarkan pujian tinggi terhadap performa Vietnam. Dalam laporan resminya, Daily News menyebut kemenangan ini sebagai bukti kualitas sepak bola sejati milik The Golden Stars Warriors. Mereka menyebut Vietnam sebagai lawan yang sesungguhnya dan pantas mempertahankan gelar dengan gemilang. Namun berbeda dengan Thailand, media Vietnam memilih jalan konfrontatif. VTC News melontarkan sindiran pedas terhadap Timnas Indonesia dan Malaysia, terutama soal ketergantungan pada pemain naturalisasi. Mereka menilai skuad Indonesia tidak tampil solid karena kurangnya kontribusi pemain-pemain hasil naturalisasi. Indonesia memang hanya menurunkan satu pemain naturalisasi, Jens Raven, yang sebelumnya mencetak 6 gol ke gawang Brunei. Namun di final perannya nyaris tak terlihat. Lemparan ke dalam yang jadi andalan Garuda Muda pun tak mampu menembus pertahanan rapat Vietnam. Sindiran serupa juga diarahkan kepada Malaysia. VTC News menyebut program naturalisasi harimau Malaya belum efektif di level usia muda, bahkan menyebut Malaysia tampil buruk karena hanya menurunkan 2 hingga 3 pemain keturunan dan tersingkir di babak penyisihan grup. Vietnam sendiri hanya diperkuat 1 pemain keturunan berdarah Rusia, Victor Lee. Menurut media mereka, kunci sukses bukan pada paspor tetapi pembinaan yang konsisten dan pemain lokal yang tangguh sejak dini. Kritik dan sindiran dari media asing ini bukan tanpa alasan. Di tengah ambisi besar negara-negara ASEAN untuk tampil di level dunia, strategi pembinaan usia muda tampaknya menjadi poin krusial. Vietnam kini tak hanya unggul di atas kertas, tapi juga dalam narasi keberhasilan mereka. Dari Stadion GBK hingga ruang redaksi Asia Tenggara, sorotan tajam terus mengarah pada perkembangan sepak bola Indonesia. Saksikan terus kabar terbaru dan analisa tajam hanya di South Sulawesi News 25. South Sulawesi News 25, kabar timur, sorotan Nusantara.